Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang baik selalu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Karissa Bugal yang tengah hamil tua di tahun 2014 mengalami pilihan yang sulit. Dokter memberikannya dua opsi. Apakah harus melakukan operasi untuk menyelamatkan bayinya atau menyelamatkan nyawa Karissa terlebih dulu dengan resiko bayinya meninggal. Karissa memilih pilihan yang pertama, yaitu menyelamatkan bayinya. Karissa meninggal tidak lama setelah bayinya berhasil dikeluarkan. Mengapa seorang ayah atau seorang ibu mau berkorban bagi anaknya? Rela memberikan nyawa, rela bekerja keras, rela tidak makan supaya anaknya bisa makan, rela untuk melakukan berbagai hal demi kebaikan bagi anaknya. Apakah pengorbanan dari orang tua itu merendahkan martabat orang tua? Tentu tidak. Pengorbanan dari orang tua dilakukan karena kasih, dan itu tidak membuat martabat, gengsi atau kehormatan orang tua menjadi terhina. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Tuhan berkorban untuk kita, meskipun Dia mulia, dan pengorbanannya tidak membuat martabatnya yang mulia menjadi rendah. Justru dalam pengorbanan Allah bagi kita melihat kemuliaan dan kasih-Nya yang luar biasa yang dinyatakannya kepada kita. Dan dalam pengorbanannya itulah nyata akan kehormatan dan keagungan Allah. Dalam Ibrani 9 ayat 28 ini tertulis, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kasih yang paling tinggi tidak diukur dari apa yang bisa kita berikan, dari kelebihan kita, tapi dari apa yang kita korbankan. Dan itulah yang dikerjakan Allah bagi kita. Dia mau datang sebagai manusia untuk mengorbankan dirinya, menanggung dosa dari umat manusia. Dia mengorbankan dirinya hanya satu kali saja, dan itu cukup untuk pengampunan segala dosa kita. Dan ada saatnya nanti di hari yang terakhir, yaitu di akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan satu tujuan, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan Dia. Siapa yang dimaksud dengan yang menantikan Dia? Tidak lain adalah mereka yang percaya kepadanya, yang hidup dalam iman dan melakukan firman Tuhan dalam ketaatan. Ada orang yang mengatakan bahwa kita juga menantikan Yesus untuk datang kembali. Padahal hidup mereka tidak menunjukkan iman. Mereka tidak dibaptis, tidak memikul salib, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, Tuhan sudah katakan ada bagian yang akan mereka dapatkan, yaitu kebinasaan kekal dan penghukuman untuk selama
selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah terlalu sulit bagi saudara untuk menerima satu kenyataan bahwa Allah turun ke dunia dan mau berkorban bagi kita? Apakah kita terlalu membatasi kemuliaan Allah menurut pemikiran kita sendiri? Allah telah datang, Dia telah berkorban bagi saudara dan saya, dan Dialah Yesus Kristus Tuhan. Bagi saudara yang mendengar renungan saat ini dan belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya undang saudara untuk menerima Dia dalam hidup saudara, mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini demi untuk keselamatan dan hidup kekal saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah aku Tuhan dan terimalah aku, serta pimpinlah aku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, belajarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang maha baik, Allah yang maha mengasihi. Engkau mau datang ke dunia menjadi manusia untuk berkorban bagi kami. Sungguh Engkau baik, sungguh kasih-Mu mulia. Engkau membuktikan kasih-Mu bukan hanya dengan teori belaka, tapi dengan perbuatan nyata. Ajar kami Tuhan untuk terus dan selalu menghargai akan kasih dan pengorbanan-Mu, serta beriman selalu dan setia kepadamu apapun yang terjadi. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam persoalan. Nyatakan kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Berkati bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Pulihkanlah situasi konflik yang ada di dunia ini, agar keadaan kembali aman dan damai. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.